Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Endang Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada video kali ini berisi koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Tentunya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif berkaitan dengan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Selanjutnya adalah memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang memotivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan lebih menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika seorang guru sudah memahami motivasi perilaku yang dilakukan oleh siswanya, maka seorang guru dapat menilai motivasi apa yang dilakukan oleh siswanya. Jika seorang siswa melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka perilaku yang ditunjukkannya itu berasal dari motivasi eksternal, artinya berasal dari luar dirinya sendiri dan ada yang memicu dia untuk melakukan sesuatu. Namun, jika siswa melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, berarti siswa tersebut melakukan sesuatu berasal dari motivasi internal atau motivasi di dalam dirinya. Oleh sebab itu, sebaiknya seorang guru wajib menuntun siswanya untuk memunculkan motivasi dan mengubah dari motivasi yang bersifat eksternal menuju motivasi yang berasal dari dirinya sendiri atau motivasi internal. Oleh karenanya, sebagai seorang guru, sebaiknya kita dapat memotivasi siswa kita untuk memunculkan motivasi perilaku yang dilakukannya agar berasal dari internal atau dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai teman. Yang ketiga, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Sebagai posisi kontrol, guru sebaiknya berposisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang selanjutnya, membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas.
Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dapat berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu pada modul 1.1, keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan pada modul 1.3 keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Keterkaitan antara budaya positif dan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif serta nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Sedangkan keterkaitan antara materi budaya positif dan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu terbentuknya budaya positif agar diperoleh yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi dari guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan refleksi, yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari sejauh ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dari diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru yang ada di sekolah. Sedangkan hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan refleksi selanjutnya adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya saya berperan sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan refleksi selanjutnya adalah, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup sekolah maupun di lingkup kelas Anda? Saya pernah menangani siswa yang sering terlambat masuk ke dalam kelas setelah waktu istirahat, dan saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan refleksi selanjutnya yaitu, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan refleksi selanjutnya yaitu, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan refleksi selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak membuat kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan refleksi selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah melakukan penerapan segitiga restitusi. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan refleksi selanjutnya adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga diterapkan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan mana saja. Demikian materi tentang koneksi antar materi pada modul 1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.